Baik, ini saya lihat terima kasih beberapa rekan-rekan dosen yang ada di seluruh Nusantara. Saya lihat beberapa orang sudah kenal di sini. Bu Rahma dari Universitas Ronggolawe kelihatan hadir. Selamat siang Bu Rahma. Pak Khoiron dari Unitomo juga kelihatan gitu. Kemudian rekan-rekan dari perguruan tinggi lain. Selamat siang. Semoga aja bisa mengikuti diskusi kita hari ini secara baik. Baik, saya akan share apa yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama-tama begini, jadi ini sekedar berbagi pengalaman saja, lebih pasnya begitu, karena kami sendiri sampai saat ini juga masih belajar. Jadi saya kira kita sama-sama belajar, dan saya sampai saat ini juga masih berusaha untuk menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mas Ilham, bisa dengar suara saya, Mas Ilham? Alhamdulillah, terdengar jelas, Prof. Ya, karena ini headset saya bermasalah, jadi saya letakkan. Baik ya, saya akan mulai saja. Jadi kita di negara kita di Indonesia itu istilah Scopus itu mungkin baru dengar kalau saya secara pribadi setelah tahun 2007 saya. Jadi ketika masuk kuliah itu di S3 itu pada saat itu kampus belum mewajibkan Scopus, hanya jurnal internasional itu aja. Tapi setelah itu muncullah istilah Scopus. Kemudian di tengah-tengah ramainya orang-orang pada apa istilahnya pada membahas tentang Scopus, di situ muncul banyak jurnal predatory atau predatory jurnal. Jadi jurnal pemangsa yang memang tugasnya adalah memangsa para autor atau para penulis agar mempublikasi di tempat jurnal itu dengan waktu proses yang sangat singkat dan biasanya diikuti dengan cas yang sangat tidak kecil ya, lumayan besar, misalnya 150 US dollar itu kalau kita rupiahkan sudah sekitar 4 juta lebih gitu. Namun saat ini saya yakin para Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini sudah banyak mengetahui tentang predatory itu, baik predatory jurnal maupun publisher maupun yang bentuk-bentuk lain. Nah, sebelum kita masuk ke Scopus, ada banyak lembaga pengindeks yang perlu kita ketahui juga. Jadi memang kenapa Scopus menjadi begitu sangat sangat penting di telinga kita, kemudian di tempat kita, karena memang standar dari Ristek Dikti begitu. Ketika kita publikasi, standarnya adalah dengan terindeks di Scopus, atau satunya lagi adalah Web of Science. Jadi kalau kita buka di mana di Simago itu, di Simagonya ya, itu ada jurnal yang terindeks di Scopus sekaligus di WOS atau Web of Science. Nah, tetapi sebenarnya lembaga pengindeks bukan hanya Scopus maupun Web of Science. Ada banyak lembaga pengindeks. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar yang namanya DOAJ. Itu juga termasuk lembaga pengindeks. Cuman sayangnya, nah ketika ya terkait dengan dengan karir kita, ketika kita mengajukan jabatan fungsional, maka syaratnya sekarang bukan hanya Scopus, tapi berapa SJR yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Misalnya sekarang ada satu syarat di atas 0,4. Maka ketika kita memilih jurnal yang akan kita gunakan sebagai tempat publikasi, kita juga harus hati-hati. Ya, kita harus menyadari bahwa effort menulis kita itu juga sesuatu yang sangat berat, sehingga ketika kita akan melempar tulisan kita harus benar-benar memilih jurnal yang memang cocok dan bagus untuk kita tempat publikasi. Ini ada beberapa lembaga pengindeks. Salah satunya adalah ada Thomson Scientific, kemudian Art and Humanities Citizen Index, ada SCI dan seterusnya. Ini ada banyak, nanti silakan Bapak Ibu dibaca. Nah, yang kita gunakan sebagai acuan di sini ada dua sebenarnya. Selain Scopus, ada Web of Science. Kemudian ada yang milik kita juga,
portal Garuda Nasional, tapi ini justru milik oleh pemerintah kita, tapi tidak jadikan sebagai syarat dalam mengajukan fungsional kita. Jadi salah satunya pengindeks kita adalah lembaga pengindeks kita adalah portal Garuda ini. Tapi ini bukan menjadi syarat. Ya, yang menjadi syarat adalah ini Scopus, sama satunya lagi adalah Web of Science. Dua itu yang dipakai, yang digunakan sebagai syarat. Namun demikian kita harus tadi seperti yang saya katakan tidak asal memilih, karena di dalam Scopus itu tidak semuanya bagus jurnal yang ada di dalam sana. Awalnya pun ketika saya publikasi juga tidak tahu masalah itu, tapi lama-kelamaan dengan berbagai macam fenomena yang muncul, akhirnya kita harus lebih selektif. Sehingga ada istilah yang namanya H-index. H-index itu adalah ukuran dari seberapa banyak jurnal itu disitasi. Jadi ada H-index untuk jurnal, ada H-index untuk penulis. Jadi kalau H-index untuk penulis itu ya intinya adalah seberapa banyak paper kita disitasi. Misalnya saya punya 10 paper, yang disitasi 9. Masing-masing misalnya ada 8, kemudian yang ke-9 ada 100, maka H-index-nya adalah 8. Jadi H paper disitasi masing-masing minimal H, itu adalah H-index. Jadi kalau kita mempunyai 3 paper, kemudian disitasi semua 3 paper ini masing-masing misalnya 1000, 2000, 3000, tetap H-index-nya adalah 3. Karena hanya ada 3 paper. Kalau kita punya 4 paper misalnya, 4 paper, kemudian masing-masing disitasi 3, 4, 3, 1 misalnya, tetap 3 indeksnya. Karena di antara 4 ini 3 paper disitasi minimal 3. Tetapi kalau 4 paper disitasi minimalnya adalah 4 semuanya, maka H-index-nya adalah 4. Dan H-index itu adalah sekarang menjadi ukuran ketika kita akan memilih sebuah jurnal, kita selalu lihat H-index jurnal itu berapa. Kalau H-index jurnal berarti diukur berdasarkan citasi terhadap jurnal tersebut. Kalau H-index dari penulis berarti dari paper penulis. Nah, perlu kita catat juga pada tahun 2021 kemarin saya lihat di Scopus itu Indonesia sudah punya yang masih hidup 50 jurnal ya, bukan confirm. Ini yang masih aktif dan belum ditendang oleh Scopus, dan 6 diantaranya sudah Q1. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan publikasi, mungkin bisa salah satunya menjadi rujukan adalah di jurnal dalam negeri yang sudah terindeks di Scopus. Saya kira itu adalah bagus sekali, dan saya sendiri juga paper saya juga ada beberapa yang terbit di jurnal Indonesia, tetapi sudah terindeks di Scopus. Jadi ini sudah capaian luar biasa menurut saya, sudah 50 jurnal. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, perkembangannya sangat luar biasa. Nah, ini H-index yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi H-index itu dari seorang penulis itu diukur dari jumlah paper dan jumlah citasi. Jadi jumlah H paper kita kalau disitasi minimal sebanyak H masing-masing, maka kita punya H-index sebesar H. Jadi kalau misalnya jumlah paper saya N, masing-masing dari paper disitasi sebanyak N, maka H-index saya adalah N. Kira-kira seperti itu. Semakin tinggi H-index seseorang, berarti papernya semakin banyak dan semakin banyak disitasi oleh penulis lain. Cuman persoalannya sekarang Scopus itu belum bisa melakukan semacam deteksi ya, apakah bisa saja itu dilakukan dengan cara self citation ya, dengan cara melakukan citasi terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya itu bisa diketahui, maka akan kelihatan atau tidak diperhitungkan ya. Artinya begini, kalau misalnya self citation-nya itu tidak diperhitungkan, maka kemungkinan besar ada banyak orang yang turun H-index-nya. Nah, pertanyaannya jadi begini, apakah nggak boleh melakukan citasi terhadap dirinya sendiri? Kalau menurut saya selama tidak berlebihan tidak masalah. Misalnya begini, saya melakukan riset ya tahun lalu, kemudian setahun ini saya lanjutkan. Lalu saya akan membandingkan selain hasil dari orang lain, saya juga bandingkan dengan hasil saya.
Selama misalnya saya menggunakan, katakanlah refine yang saya gunakan 30, kemudian saya ambil satu punya saya yang pernah saya lakukan, itu saya kira tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau misalnya melakukan substitusi tapi melebihi batas kewajaran, misalnya menggunakan 10 paper yang punyanya sendiri. Nah, itu saya kira boleh dikatakan penyelewengan, ya. Tidak bagus lah itu menurut saya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar paper yang kita citasi itu akan kita bandingkan performanya, hasilnya, baik itu kecepatan, baik itu akurasi, maka saya kira itu sah-sah saja. Nah, kaitannya dengan itu, barangkali Bapak Ibu, Pak, saya kalau misalnya di Scopus itu kan mahal, tidak semua Scopus berbayar. Cuman biasanya kalau jurnal dari luar negeri, ketika kita memilih, kita submit, mereka akan bertanya pada kita, ini nanti akan berbayar atau gratis. Misalnya Ibu publikasi di Inner Science saja, atau di Word Science gitu misalnya. Kita akan ditanya, ini nanti hasilnya publikasi misalnya nanti accepted atau diterima, Bapak Ibu akan membayar atau akan free. Kalau free, ya kalau free tidak membayar, biasanya close access. Paper kita tidak bisa diakses oleh semua orang. Kecuali di Indonesia ya. Di Indonesia seperti ISTEC itu gratis. Kemudian International of Electrical Engineering and Informatics punyanya ITB itu juga gratis tapi open access. Namun kalau Bapak Ibu pergi ke Elsevier, ke Springer, ke Wiley, ke Inner Science, pada umumnya yang close access itu, yang free itu biasanya adalah close access. Pada umumnya begitu. Nah, ini publikasi gratis di Indonesia ada banyak. Ini saya sebutkan hanya 2 karena kebetulan saya pernah publish di sini sama di sini. Yang di sini 2 paper, di sini 1 paper. Kemudian di sini ada 1 paper yang saya publikasi dan memang benar-benar free, tidak berbayar. Tapi yaitu persoalannya akhirnya menjadi close access. Nah, efek dari publikasi yang close access itu biasanya berefek pada citasi. Berbeda dengan yang open access, kemungkinan akan banyak di-download oleh banyak orang. Namun demikian kita bisa siasati Bapak Ibu dengan misalnya mengupload preprint kita. Karena kalau sudah tercetak, sudah ada labelnya publisher, itu juga satu pelanggaran kalau misalnya saya publikasi sendiri, misalnya lewat Akademia Edu misalnya, atau lewat ResearchGate. Biasanya yang kita taruh di sana, kalau memang itu close access, ya berarti preprintnya sebelum cetak, sebelum kita revisi, kita taruh di sana. Nah, ini beberapa hal yang perlu Bapak Ibu tahu. Jadi ketika saya kira ini berlaku umum, tidak hanya di jurnal Scopus, tapi juga di jurnal-jurnal yang diindeks di tempat lain. Kita perlu tahu kenapa paper itu bisa ditolak atau di-reject. Ya. Ini beberapa hal yang menurut saya, karena saya sendiri juga sebagai editor di salah satu jurnal, sebelum masuk ke reviewer saya selalu cek dulu, dan biasanya ditolak itu beberapa hal. Yang pertama, ini kita cek dulu. Jadi kalau naskah yang kita kirimkan itu out of scope dari jurnal yang kita tuju, pasti akan otomatis tidak akan dikoreksi sampai bawah. Otomatis akan ditolak. Oleh karena itu, ketika kita memilih jurnal, salah satunya yang harus kita pilih adalah scope-nya. Nah, tentu ada jurnal yang sifatnya sangat spesifik. Biasanya sangat spesifik, itu memang jumlah penulisnya nggak banyak, tapi masuknya lebih sulit. Sedangkan kalau misalnya jurnal itu sifatnya universal, misalnya nama jurnalnya Journal of Computer Science, satunya Biometrics Journal misalnya, itu sangat berbeda. Yang Journal of Computer Science itu sangat universal, sedangkan Biometrics Journal itu sangat spesifik. Nah, tentu kalau paper saya misalnya tentang biometrik, maka saya akan lebih akan cenderung saya masukkan di dalam jurnal biometrik daripada di Computer Science. Karena akan lebih banyak bersaing dengan banyak orang, meskipun agak sulit, tapi lebih spesifik di dalam biometrics jurnal. Kemudian yang kedua, unsur naskah tidak lengkap. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajukan fungsional, salah satu instrumen yang diukur oleh peer reviewer ketika menilai angka kredit seseorang, itu salah satunya adalah unsur artikel. Meskipun sudah terbit,
Tetapi ketika kita mengusulkan fungsional tetap akan dikoreksi juga. Apakah unsurnya di dalam naskah itu lengkap nggak? Misalnya abstrak tidak ada, contoh yang paling krusial ya. Atau misalnya referennya tidak lengkap misalnya. Banyak referen yang tidak standar. Itu dianggap tidak lengkap. Nah, ini merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk apakah naskah itu layak untuk direview atau tidak. Kemudian masalah bahasa dan tata bahasa yang kita gunakan. Oleh karena itu saya menyarankan pada Bapak Ibu, karena saya sendiri juga saya menggunakan Grammarly yang saya downloadkan plugin-nya, saya taruh di Word, sehingga ketika saya melakukan typing di Word, itu kesalahannya langsung bisa kita dikoreksi oleh Grammarly. Jadi bukan kita ngetik secara keseluruhan baru kita cek, enggak. Itu akan melelahkan saya kira. Jadi akan sangat efisien apabila tempat untuk ngetik kita, misalnya Microsoft Word, itu kita kasih plugin-nya ini Grammarly, sehingga ketika kita melakukan typing di sana, melakukan mengetik naskah, maka dia akan menunjukkan kesalahan bahasa kita ada di mana. Nah, seringkali kita menggunakan bahasa yang tidak lengkap, misalnya subjeknya tidak ada. Nah, itu perlu kita cermati, meskipun itu sederhana dan simpel. Namun kalau misalnya bahasa itu banyak sekali semacam itu, artinya bahasanya tidak baku, tidak memenuhi standar SPOK-nya ya, misalnya begitu, ya kira-kira kemungkinan akan bisa ditolak. Kemudian yang keempat, kalau ini biasanya pembahasan dangkal itu pada saat lolos setelah editor. Jadi ketika sudah ada di reviewnya, sudah ada di reviewernya, biasanya akan kelihatan, karena yang mengoreksi secara detail apakah pembahasannya komprehensif atau tidak, apakah hasilnya dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya atau tidak, itu ada di reviewer biasanya. Sedangkan editor tidak sampai di sana biasanya. Nah, seringkali kita melakukan jadi riset yang paper yang berbasis original research, itu memang ada hasil, mungkin dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, tapi biasanya tidak dilakukan pembahasan secara detail. Pembahasannya hanya mendeskripsikan saja, padahal mendeskripsikan tabel atau grafik itu bukan pembahasan. Jadi itu meskipun tidak dibahas seperti itu, orang akan tahu dengan cukup membaca grafis. Misalnya sensitivitinya berapa, akurasinya berapa, kecepatannya itu sudah tahu. Kemudian nama kita, institusi kita dibarisbawahi, tidak ada masalah. Dan ini sangat sering terjadi ya. Hanya dilihat 15%, tidak dilihat detailnya seperti apa. Oleh karena itu mesin, entah itu iDenticket, entah itu plug scan, entah itu Turnitin, maka yang menjadi penentu bukanlah mesin. Mesin hanya sekedar membantu saja. Jadi campur tangan kita tetap sangat diperlukan untuk menentukan apakah sebuah paper itu dikatakan mendekati plagiat atau tidak. Jadi bisa saja 10% tapi plagiat. Namun bisa saja mendekati besar, katakanlah 24 atau 25, tapi dikatakan tetap tidak plagiat. Karena hal-hal yang dianggap sama oleh mesin, misalnya tidak penting misalnya, sebagaimana dalam persamaan berikut. Itu kan tidak ada maknanya. Kemudian nama institusi di setiap page atau halaman digarisbawahi. Nama autor digarisbawahi. Karena menemukan kata atau kalimat yang sama di tempat yang lain. Jadi oleh karena itu ini perlu diwaspadai. Jadi Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan Turnitin, jangan sampai ketika ngecek sebelum disubmit itu disimpan secara permanen di servernya Turnitin. Karena itu akan ketika dicek oleh editor atau oleh reviewer katakanlah, pasti akan nyangkut dirinya sendiri. Dan itu pasti sama 100%. Kemudian sana di editor maupun di reviewernya tidak mau tahu, dianggap recording in progress. Dikembalikan. Nah, selain kita mengetahui alasan kenapa paper itu ditolak, yang berikutnya kita harus tahu adalah target jurnal yang akan kita tuju itu seperti apa.
Yang pertama, karena tadi salah satu alasan sebuah paper ditolak adalah apakah jurnal, apakah paper kita itu out of scope atau tidak, maka kita harus tahu lingkup jurnal. Jadi lingkup jurnal ini harus tahu. Misalnya kita ragu, katakan, saya pernah ya mengirimkan sebuah paper saya, lalu saya ragu. Maka yang saya lakukan adalah mendownload arsip. Jadi saya melakukan searching di sana, lalu saya download arsipnya. Kira-kira punya saya ini bisa masuk nggak skopnya? Jadi kalau misalnya di arsipnya itu kok tidak pernah ada sama sekali dan di skopnya yakin sudah tidak ada, maka kita sudah jangan diteruskan untuk kita submit ke sana. Tapi kalau memang di beberapa arsipnya pernah ada yang mirip-mirip dengan topik yang akan kita kirim, ya kita submit aja. Kemudian yang kedua adalah jenis jurnal targetnya. Apakah dia universal atau sangat fokus, misalnya seperti tadi, misalnya biomedical imaging, misalnya. Jadi terkait dengan citra yang terkait dengan dunia kedokteran. Nah itu sangat spesifik dibandingkan dengan nama misalnya International Journal of Information System atau International Journal of Informatics, itu lebih universal dibandingkan dengan katakanlah tadi biomedical imaging, International Journal of Biometrics misalnya, itu sangat spesifik. Nah ini kita perlu juga memikirkan itu. Jadi ketika kita mengirimkan, kalau sudah spesifik, sedangkan paper kita sudah tidak ada di dalam situs skopnya, jangan kita lanjutkan. Lalu yang kita perhatikan, yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita memang punya anggaran yang sudah diberikan oleh institusi kita atau oleh Ristek Dikti atau LPDP, maka kita bisa mencari jurnal-jurnal yang open access karena kita tidak ada masalah dengan keuangan. Tapi kalau kita memang dari sisi keuangan kita tidak ada karena kita sudah lewat penelitiannya dan kita harus publikasi, maka upayakan kita mencari yang free, dan free itu kemungkinan adalah close access, kecuali ya Bapak Ibu, ya, saya bilang sekali lagi, memang beberapa jurnal ada yang free dan memang open access. Kalau yang saya tahu di Indonesia itu ya beberapa jurnal di perguruan tinggi besar seperti UI, itu namanya International of Technology, jadi itu universal. Jadi orang kimia juga ada di sana, orang mesin ada di sana, orang informatik ada di sana, orang ya jurusan-jurusan lain ada di sana yang terkait dengan teknologi bisa dipublish di sana. Kemudian di ITB juga ada. ITB itu IJEE, International Journal of Electrical Engineering and Informatics. Itu adalah open access tapi juga free di sana, tidak berbayar. Kecuali kalau kita memang membutuhkan ini ya cetak kertasnya baru kita diminta untuk membeli. Tapi di sana tidak ada paksaan untuk melakukan itu, tidak ada. Dan publikasinya free. Kemudian yang perlu kita pahami, selain memahami mengapa alasan ditolak lalu target jurnal, lalu jenis artikel. Karena tidak semua jurnal itu bisa menerima artikel kita. Misal, saya mau mengirim setelah riset beberapa tahun, lalu saya melakukan riset literatur review, atau di awal saya melakukan riset literatur review sebelum saya melakukan eksperimen. Nah, tidak semuanya jurnal, tidak semua publisher itu bisa menerima artikel yang isinya adalah studi literatur. Jadi kalau isinya studi literatur, ya kita harus mencari jurnal yang memang dia selain bisa menerima original research, juga bisa menerima hasil studi literatur dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi jenis artikel ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu jangan asal mengirimkan saja, padahal di sana tidak menerima untuk itu. Terutama yang ini, yang studi literatur ini. Hampir semua jurnal itu adalah hasil penelitian, kemudian metodologi. Kalau metodologi ini memang sangat sulit. Biasanya orang-orang kalau di ilmu saya orang sains, orang MIPA ya. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang teori, kemudian dia memunculkan metode-metode baru, ini masuk dalam metodologi. Kemudian yang pertama ini short paper. Short paper ini sangat singkat. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu membaca sebuah artikel yang dia berasal dari jenisnya short paper, maka kita tidak akan menemukan detail dari proses, detail dari hasil tidak akan kita temukan. Karena sifatnya sangat singkat ya, sangat singkat sekali dan
dan tidak menjelaskan secara detail apa yang sudah ditemukan. Itu adalah short paper atau biasanya letters. Di IEEE misalnya itu ada juga yang bentuknya letters. Namun seingat saya ini kalau misalnya kita ajukan di mana di PAK itu nilainya tidak sebesar dalam jurnal-jurnal misalnya hasil riset yang jumlah halamannya normal ya, banyak misalnya sampai 10 halaman, sampai 15 halaman dan seterusnya. Jadi kita juga perlu memperhatikan ini. Jadi pertama tadi alasan mengapa ditolak, kemudian yang kedua adalah target jurnal, dan yang ketiga adalah jenis artikel. Ini kita perlu tahu, karena kalau kita asal mengirimkan tidak kita teliti, maka effort yang kita keluarkan bisa menjadi tidak berguna atau sia-sia. Nah, kalau memang itu sudah, maka tentunya sebelumnya Bapak Ibu akan tetap diminta untuk menyiapkan paper. Jadi sebelum kita kirim, tentu kita kan sudah siap papernya. Nah, ini mungkin saya akan berbagi pada Bapak Ibu, berbagi pengalaman saja, karena bagaimanapun juga, kalau saya pribadi membaca paper saya yang sudah lama juga, kadang-kadang malu juga, karena setiap tahun selalu ada perkembangan yang meningkat lah. Artinya setiap kita menulis ada perbaikan kualitas tulisan kita. Semakin lama tulisan kita, maka kita akan, saya secara pribadi malu melihat tulisan saya yang sudah lama, yang hari ini saya baca. Kira-kira seperti itu. Nah, menulis paper itu berbeda dengan membaca, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca paper, maka yang dibaca dulu adalah abstraknya. Abstrak itu dibaca pertama kali karena memang abstrak adalah miniatur dari paper. Kalau di bidang saya membaca abstraknya, mungkin akan bisa cepat untuk saya memahami sebuah paper dengan cukup membaca abstraknya saja. Tetapi kalau kita menulis, Bapak Ibu, ketika kita akan melakukan submit dan kita menulis, maka abstrak itu justru ditulis yang terakhir sebelum title atau sebelum judul. Jadi agak berbeda. Oleh karena itu beberapa conference itu mensyaratkan ketika dia buka submission atau open submission untuk conference itu, dia hanya minta dikirimkan dari autornya adalah abstraknya saja. Karena mereka beranggapan dengan abstrak selesai, maka penulis sudah selesai menyiapkan introduction, propose method, kemudian experimental result and discussion, kemudian conclusion dan referennya pasti sudah selesai. Karena memang menulis yang enak, yang mudah itu adalah kalau untuk menulis abstrak itu justru terakhir. Karena abstrak itu adalah miniatur paper. Jadi ketika kita bisa atau sudah selesai menuliskan abstraknya, berarti sudah selesai tulisan kita. Namun kalau urusan membaca, justru abstrak dibaca pertama kali. Karena untuk mengetahui kira-kira secara garis besar seperti apa sih isinya sebuah paper itu, maka yang dibaca adalah abstrak. Karena abstrak adalah miniatur dari paper. Nah, kita perlu tahu dulu kapan sih publikasi dapat dilakukan. Kalau Bapak Ibu sekarang dalam proses didanai oleh Ristek Dikti penelitian, misalnya tengah-tengah begitu, atau proses kuliah di S3, maka untuk melakukan publikasi sebenarnya tidak harus menunggu selesai sampai final, sampai akhir. Jadi di awal pun kita bisa melakukan misalnya literatur review, bisa menuliskan paper. Kemudian baru mendapatkan 25%, kita bisa menuliskan artikel atau naskah untuk conference misalnya. Kemudian dapat 50% atau 40%, kita bisa menuliskan kembali. Jadi artinya satu penelitian itu tidak harus menghasilkan atau memproduksi satu paper. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi tergantung kepada bagaimana kita memecah-mecah. Yang penting tidak mengulang kembali apa yang kita tulis. Jadi misalnya dalam satu riset gitu, kalau saya secara pribadi kan punya ditarget oleh Ristek Dikti, misalnya dalam 1 tahun konferennya 2, jurnalnya 1. Ya berarti saya harus menghasilkan itu. Jadi setidaknya ada 3. Yang pertama saya kirim konferen, kedua konferen, yang ketiga adalah jurnal. Atau kedua bisa jurnal. Kemudian saya melakukan
riset ulang untuk menambahkan metode baru atau skenario baru, hasilnya bisa saya masukkan ke preprint lagi. Jadi kita bisa melakukan publikasi tidak harus posisinya di akhir, tapi bisa di tengah-tengah, bisa di awal sekalipun bisa. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kita menyusun manuskrip atau naskah artikel untuk kita publikasikan? Saya membaginya menjadi bagian 1, bagian 2, bagian 3. Jadi bagian 1 ini adalah bagian yang tidak terkait dengan siapapun. Bagian kita sendiri ya. Kemudian baru bagian 2, bagian 3. Bagian 3 ini yang terakhir nanti. Bagian 3 adalah bagian yang terakhir, yaitu bagian untuk memasukkan abstrak dan seterusnya. Ya, oke, Bapak Ibu ya. Jadi kalau urutan manuskripnya seperti ini, saya kira sudah tahu semua Bapak Ibu. Title, abstrak, keyword. Bagian 2 ini imrat, introduction, method, result, discussion. Kemudian bagian 3, conclusion, acknowledgement, reference. Ini adalah susunan artikelnya. Tapi ketika kita menulis Bapak Ibu, itu tidak dari title dulu kita tulis, kemudian abstrak, kemudian keyword, kemudian dilanjutkan dengan introduction, method, dan seterusnya. Kemudian ada yang bertanya begini barangkali, loh Pak, saya selama ini begitu juga tidak ada masalah. Memang, kalau selama eksperimen kita sudah selesai, materi eksperimen sudah ada, kemudian hasil eksperimen analisisnya sudah kita siapkan, kita tinggal tempel-tempel. Tetapi akan lebih efisiennya kalau memang diawali tidak dari bagian 1 untuk urusan menulisnya. Untuk urusan membacanya ya. Jadi orang membaca pertama kali paper yang dilihat adalah title sama abstrak. Tapi ketika menulis justru ini adalah diletakkan paling akhir. Coba kita lihat sekarang. Oke ya. Jadi hasil riset menyusun manuskrip yang pertama adalah hasil riset kita. Kalau kita bicara hasil riset kita, berarti saya tidak mengurusi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi yang kita tulis adalah hasil yang sudah kita peroleh, entah itu dalam bentuk tabel, entah itu dalam bentuk gambar, kemudian metode usulannya apa. Nomor 1, 2 ini bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Karena sebelum Bapak Ibu menyiapkan gambar, Bapak Ibu tentu menulis metode usulan. Kemudian melakukan eksperimen, kemudian menuliskan hasil. Jadi artinya yang 3 ini kita lakukan pertama kali ketika kita menulis. Nah, sebelum kita menulis hasilnya seperti apa, gambar dan tabelnya harus kita siapkan. Jadi kalau saya misalnya melakukan eksperimen begitu, sebelum saya menulis, saya tentu akan menyiapkan misalnya skenario untuk 5 kali percobaan. Kemudian hasil selama 5 kali percobaan dalam bentuk gambar dan tabel. Kemudian metode usulan tentu kita harus sudah siapkan bagaimana urutan prosesnya, bagaimana penjelasan proses setiap usulannya, itu harus kita siapkan. Ini urutan menulisnya Bapak Ibu. Di urutan menulisnya kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan orang lain. Salah satu paper alasan ditolak tadi adalah pembahasan dangkal. Pembahasan dangkal biasanya sering dikatakan dengan kalimat lain adalah tidak komprehensif. Dan itu biasanya selalu dihubungkan dengan hasil kinerja yang sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu melakukan eksperimen, upayakan ketika literatur review itu kita sudah membahas metode yang similar yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kalau bisa sekalian dataset yang digunakan adalah sama, kecuali yang studi kasus, ya, kecuali studi kasus. Tapi yang berbasis eksperimen misalnya sentiment analysis, kemudian tentang biomedical imaging, tentang biometrics misalnya, kemudian computational intelligence, dengan data yang sudah universal, yang sudah dipublish di internet, yang tentu sudah banyak digunakan oleh para peneliti, maka sebaiknya itu kita gunakan juga untuk menguji apakah hasil kita itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain secara performa maupun secara akurasi, misalnya begitu, secara waktu komputasi maupun akurasinya kalau dalam komputer kira-kira begitu. Itu harus kita bandingkan,
Karena kalau itu tidak kita masukkan di dalam uraian yang terkait dengan hasil dan diskusi, maka sudah dapat dipastikan hasilnya tidak terlalu komprehensif. Karena yang akan dibahas hanya milik kita saja. Terkait dengan akurasi, waktu komputasi, kemudian performance dengan menggunakan parameter-parameter lain, kira-kira seperti itu. Namun kalau itu kita bandingkan dengan yang dimiliki yang sudah dikerjakan oleh orang lain, akan menjadi lebih komprehensif. Dan kita akan menjadi tahu kira-kira hasil kita apakah lebih buruk atau sama atau lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Nah, kalau hasil dan diskusi ini ini berarti di dalam sini ada kaitannya apa yang sudah dilakukan oleh orang. Nah, tentu kesimpulan ini juga mengikuti berdasarkan hasil dan diskusi. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu catat, bahwa di dalam hasil dan diskusi itu sebenarnya adalah menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan itu biasanya terkait dengan tujuan. Misalnya tujuannya apa? Misalnya untuk melakukan deteksi penyakit leukemia misalnya. Ya, menggunakan metode X misalnya. Nah, tentu hasil yang diperoleh apa nanti? Waktu komputasi 1, yang kedua adalah akurasi, 3 sensitivity dan seterusnya. Lalu kita bandingkan baik secara waktu, secara akurasi dibandingkan dengan kinerja yang sudah dihasilkan oleh orang lain. Di kesimpulan pun juga sama. Dan upayakan tidak mengulang kalimat yang ada di dalam hasil diskusi diulang dalam kesimpulan. Kemudian yang keenam, kalau ini sudah maka kita bisa menuliskan pendahuluan. Pertanyaan begini, Pak, bisa nggak saya menuliskan pendahuluan dulu, baru hasil diskusi, lalu kesimpulan? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ini kan cara saja. Kalau menurut saya, cara seperti ini lebih mudah dibandingkan dengan tadi. Kalau menulis itu dari judul, abstrak, kemudian metadatanya dalam bentuk keywords, lalu introduction, lalu related works, kemudian propose method, dan seterusnya sampai reference. Itu akan lebih sulit kalau cara menulisnya mengikuti alur pembaca. Ini berdasarkan pengalaman saya, itu nulisnya justru saya balik. Jadi ketika saya menulis, itu saya sudah memastikan hasil eksperimen sudah selesai, saya sudah punya hasil dalam bentuk tabel dan gambar berdasarkan skenario yang sudah saya bikin, dan propose metodenya juga sudah ada. Baru setelah itu saya melakukan menulis. Kira-kira seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah kita menuliskan abstrak. Nah, kita tahu bahwa abstrak ini adalah miniatur dari paper. Maka di dalam abstrak ini harus memuat setidaknya ada 3 kalau menurut saya. Di situ ada tujuannya untuk apa atau masalahnya apa. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah, tentu propose method berarti, tapi secara singkat. Dan yang terakhir adalah hasil. Nah, seringkali yang ketiga ini itu tidak dituliskan. Baik orang dalam bentuk riset, dalam bentuk literatur review atau dalam bentuk original research, yang ketiga ini seringkali dilupakan. Bahkan isi abstrak kadang-kadang tidak mencerminkan paper. Jadi banyak banyak semacam kalimat deskriptif yang hanya menyinggung tentang topik itu saja, tapi tidak terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan yang dihasilkan. Harusnya kan begitu. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dihasilkan. Nah, ini penting sekali ketika kita menulis abstrak, karena pertama kali ketika direview, itu pasti abstraknya dulu yang akan dibaca oleh editor maupun reviewer. Karena dari abstrak itu akan kita bisa mengetahui isi secara keseluruhan dari paper itu seperti apa. Tapi kalau abstrak memang tidak mencerminkan isinya, ya akhirnya tidak bisa menjadi miniatur dari artikel yang kita tulis. Kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir sekali ini adalah menulis judul dari paper yang kita tulis. Nah, judul itu kalau bisa, kalau saya ada 2 judul itu. Yang pertama adalah method, yang kedua adalah tujuan. Itu sudah secara deskriptif mewakili apa yang ada dalam tulisan. Misalnya begini, pemodelan baru misalnya ya, machine learning untuk mendeteksi kelainan pada tulang lutut. Jadi di situ metodenya ada, lalu kebaruan atau noveltisnya juga ada, sudah tercermin. Di situ ada pemodelan, gitu.
pemodelan baru. Kemudian tujuannya apa? Untuk mendeteksi kelainan pada tulang rusuk. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi setidaknya judul itu, orang dengan membaca judul sudah terbayang kira-kira itu apa isi artikel itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, upayakan judul tidak terlalu panjang, memang kecuali ya memang metodenya panjang ya. Nama metodenya panjang. Nah, itu baru memang akhirnya menjadi panjang. Bahkan beberapa jurnal membatasi maksimal misalnya 20 kata tidak termasuk kata hubung misalnya. Itu sudah termasuk banyak sekali kalau 20 kata. Nah, tentu ada supportingnya ya, dalam paper itu ada yang namanya acknowledgement, kemudian ada reference, lalu ada apa lagi ya? Ya, acknowledgement, reference, lalu ada metadata ya, metadata atau kata kunci dalam abstrak itu sangat penting karena apa? Itu yang akan digunakan sebagai barometer atau acuan ketika orang-orang melakukan searching, maka yang dibaca adalah metadata kita. Nah, ini adalah tambahan yang tidak kalah penting. Nah, untuk yang nomor 11 ini, supaya nanti Bapak Ibu tidak repot, saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan salah satu tools untuk reference management. Jadi Mendeley ini adalah salah satu reference management. Selain sebagai perpustakaan pribadi ya sebenarnya ya. Ada banyak toolnya sih ya ini. Ada EndNote ya. Tapi saya lebih sering menggunakan ini Mendeley dibandingkan yang lain. Karena dalam Mendeley ini dipastikan ini yang pertama yang sering terjadi itu adalah di dalam referen ada tapi tidak disitasi, atau citasinya ada, referennya tidak ada. Itu tidak mungkin terjadi di dalam kalau kita menggunakan Mendeley. Nah, tetapi ini kan mesin. Ketika kita melakukan transformasi atau misalnya melakukan import, entah itu datanya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk file lain, ketika kita drag masuk ke dalam Mendeley itu, Bapak Ibu perlu mengecek kembali apakah sudah benar metadatanya itu pada tempatnya. Misalnya author juga author, kemudian volume juga persis pada volumenya, nomor juga pada nomor, nama jurnal pada nama jurnal. Kalau itu misalnya tidak tepat, maka tugas kita sebelum kita gunakan adalah merapikan metadata itu di dalam Mendeley. Karena nanti ini akan menjadi salah satu acuan apakah jurnal kita diterima atau ditolak, itu ada salah satunya adalah referennya. Jadi kalau itu menjadi unsur tidak lengkap karena sering kali kita menuliskan daftar pustaka misalnya tahun tidak ada, volume tidak ada, atau terbalik misalnya, itu akan menjadi pemicu. Salah satunya adalah paper kita tidak bisa dilanjutkan untuk direview. Dilanjutkan aja masih belum bisa. Gitu. Karena apa? Karena referennya tidak lengkap. Dan yang kedua terkait referen kalau bisa adalah 5 tahun terakhir. Kecuali yang memang benar-benar sangat teoritis dan itu harus kita gunakan paper lama tidak apa. Misalnya penemu pertama kali menjelaskan tentang teori itu misalnya, ya kita harus menggunakan itu. Nah, kecuali itu sudah diturunkan teorimanya oleh penulis lain di tahun yang baru, maka kita bisa menggunakan itu sebagai acuan kita. Jadi ini adalah urutannya, tetapi sifatnya tidak mengikat. Memang tidak ada aturan baku, Bapak Ibu. Ini hanya sebagai pengalaman pribadi saya. Jadi antara menulis dengan membaca itu berbeda. Dan dibalik ya. Jadi kalau membaca itu adalah dari judul ke abstrak, tapi kalau menulis itu justru ditulis yang paling akhir. Kemudian yang nomor 10 ini acknowledgement, seringkali kita lupa ya, entah itu yang memberi dana, entah yang membantu melakukan proofreading terhadap paper kita, entah itu yang membantu memberikan data kita, membantu mengolahkan data kita, membantu tempat untuk melakukan eksperimen, itu dimasukkan dalam acknowledgement. Dan pada umumnya memang artikel-artikel yang saya publikasikan ke tempat jurnal itu rata-rata selalu acknowledgement-nya ada. Dan di dalam memasukkan nama itu di salah satu jurnal kita diminta untuk menuliskan perannya apa dia. Jangan sampai ada istilahnya ghost author ya, artinya penulis hantu. Jadi sebenarnya dia tidak
berperan apa-apa, tapi namanya ada di sana. Paling tidak membantu untuk melakukan perbaikan terhadap tulisan yang sudah dituliskan oleh, misalnya kita ada di nama ketiga atau nama kedua, kita mesti membantu. Jangan sampai kita tidak tahu menahu kemudian hanya dituliskan saja, sehingga itu yang kita sebut sebagai kusapa. Nah, ini cara menyiapkan gambar dan tabel lebih detailnya. Saya tunjukkan saja contoh gambarnya. Jadi di sini jelas, misalnya yang sumbu absisnya itu ini ada recognition rate kelihatan. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah tabel tapi tidak ada label atau tidak ada captionnya, aksisnya menggunakan apa. Kalau ini ada citra training yang digunakan, kemudian yang ke atasnya atau sumbu Y-nya atau absisnya itu tingkat pengenalannya dalam bentuk persen. Nah, ini harus jelas. Jadi kalau misalnya gambar ini diperbesar, dia tidak pecah. Jangan sampai seperti ini ketika kita memasukkan. Nah, ini contoh. Gambar ini juga saya ambil dari salah satu paper waktu pelatihan di Ristek Dikti. Dia menunjukkan gambar. Memang gambar ini kalau kita zoom, tidak kelihatan apa yang dituliskan oleh penulis. Dan itu seringkali kita lupa karena merasa kita sudah bisa menghasilkan sesuatu, asal saja kita kemudian meng-capture sebuah gambar untuk kita tampilkan kepada pembaca, tapi ternyata ketika dibaca tidak kelihatan apa yang ingin disampaikan kepada penulis, kepada pembaca tidak bisa tersampaikan. Kemudian untuk tabel, nah ini menurut saya ikuti saja gaya selingkung yang ada. Gaya selingkung yang ada. Gaya selingkung yang ada yang tidak mau menggunakan garis vertikal yang ada di tepi. Hanya yang begini, garis vertikalnya ada di atas, atau mungkin dalam bentuk begini saja. Nah, ini sangat bergantung kepada jurnal, gaya selingkung dari jurnal. Contoh ya ini. Ini training set use atau training set yang digunakan. Angka ini ada di sebelah kiri. Kadang-kadang tidak mau, mereka harus di sebelah kanan. Mau angka ini harus ratakan. Ini ratakan. Tidak rata tengah ya, tapi harus rata kanan. Kemudian garis vertikalnya tidak ada. Ya, harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak mau mengikuti ya mereka tidak mau. Kemudian, nah ini saya dulu juga tidak paham begini. Tapi ketika melihat atau membaca, makanya sumber paper yang kita baca itu sangat menentukan bahasa yang kita tulis itu seperti apa. Kalau sumber yang kita baca dari jurnal-jurnal yang kurang bagus, lalu kita menulis ya kira-kira tidak jauh berbeda. Oleh karena itu sumber bacaan kita yang kita taruh di Mendeley sebagai perpustakaan itu menjadi sangat penting dan sebagai penentu kualitas tulisan kita seperti apa. Kalau misalnya yang kita baca tidak bagus, ya tentu tidak bagus. Ya, sebenarnya seperti ini ya, ketika menulis dalam bentuk tabel, ini satuannya bisa tuliskan di atas, %. Kemudian berikutnya menuliskan metode. Hasil sudah, sekarang metode. Nah, biasanya di dalam metode itu ada yang judulnya material and method. Tapi ada juga yang isinya hanya metode. Kemudian data yang digunakan eksperimen ditaruh di dalam paragraf pertama sub bagian experimental result and discussion. Ada juga seperti ini. Tetapi ada juga yang meletakkan data itu di dalam metode usulan dengan judul material and method. Biasanya begitu. Nah, kalau kita meletakkan di sana, data yang kita gunakan ini harus kita jelaskan secara rinci, mulai dari sumber, cara mendapatkan, jumlahnya berapa. Kalau misalnya dengan menggunakan respondennya jumlahnya berapa, diambil antara usia berapa sampai berapa, dilakukan secara sampling atau bagaimana, itu harus jelas. Sehingga tidak menjadi pertanyaan baik itu oleh editor maupun oleh reviewer. Jadi terkait dengan data, jangan hanya kita sebut, kemudian kita tunjukkan linknya saja, jangan. Tapi kita harus menjelaskan secara detail data itu digunakan. Misalnya menggunakan data, katakanlah yang berasal dari salah satu university misalkan. Nah, itu harus jelas itu. Misalnya gambar leukemia misalnya, menggunakan berapa data orang yang kena leukemia dan bukan kena leukemia berapa. Lalu resolusi gambarnya berapa. Lalu tipe citranya apa, misalnya 24 bit atau 8 bit, jelas semuanya.
Lalu di dalam metode usulan, metode yang kita usulkan itu harus menjawab pertanyaan dari penelitian yang kita masukkan di dalam paper. Lalu baru kita menuliskan usulan penyelesaiannya. Ya, jadi kalau kita langsung menuliskan metode usulan kita seperti ini, itu apa yang dijawab sudah dari metode usulan. Maka sebaiknya ada sedikit kalimat deskriptif yang menjelaskan tentang tujuan dari penelitian itu, mungkin dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab di dalam metode usulan. Dan sebisa mungkin dalam menuliskan metode usulan itu mulai dari yang global, kemudian dijelaskan secara detail setiap proses. Kalau dalam keilmuan saya biasanya ada yang namanya framework, ada yang namanya arsitektur, dan seterusnya. Dan kemudian dijelaskan secara detail. Tahapan prosesnya dijelaskan. Ini contoh yang saya ambil dari paper saya. Ini urutan proses, kemudian nanti setiap proses ini kita jelaskan. Kira-kira seperti itu. Ini maksud dari menuliskan urutan proses dan menjelaskan tahapan proses. Kemudian menuliskan hasil. Nah, kalau kita sudah melakukan eksperimen tadi dalam bentuk gambar dan tabel yang sudah bagus, skenario-nya ada, metodenya ada, lalu hasil. Nah, hasil ini biasanya sudah terkait dengan kalau sudah masuk pada bagian diskusi, berarti sudah terkait dengan orang lain. Baik itu performance kalau di dalam komputer itu adalah waktu komputasi maupun akurasi dan seterusnya, itu harus sudah mulai kita kupas di sana. Jadi kita bandingkan, kita compare antara hasil kita dengan hasil yang sejenis yang dilakukan oleh orang sebelum kita. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui memang bahwa sebenarnya penelitian kita itu apakah lebih baik atau lebih buruk dari yang sudah ada. Jadi ini setiap apa yang kita tuliskan harus dibuktikan dengan hasil. Itu harus dengan menggunakan bukti yang konkret. Jadi bukan hanya sebuah cerita saja tapi tanpa ada buktinya. Banyak sekali kita seringkali menulis tapi di situ bukti secara substantifnya tidak kita temukan. Nah, yang kedua ini mumpung saya ingat tadi saya tuliskan gini. Ketika kita menghasilkan sebuah angka dengan digit yang banyak begini, itu kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah perlu sebanyak ini? Kalau memang tidak, ya jadikan aja 2 digit atau 3 digit belakang titik ini atau di belakang koma. Jadi bukan seperti, kecuali kalau memang kita misalnya ingin mencari nilai sesuatu, ya misalnya pi begitu, atau angka apa begitu, yang memang butuh ketelitian yang sangat tinggi, maka tidak perlu dipotong. Jadi kenapa kalau hasil-hasil yang berbasis eksperimen bukan teoritis begitu, itu selalu kita potong. Entah itu 2 angka atau 3 angka setelah koma. Lalu hasil, kemudian kita menuliskan hasil eksperimen, menjelaskan semua yang sudah ditemukan dalam bentuk gambar dan tabel yang sudah kita siapkan tadi di awalnya. Yang sudah kita siapkan di sini, kita tuliskan hasil di sini dan kita bandingkan dengan hasil yang sudah dilakukan oleh orang lain. Hasilnya ada di sini ya. Di diskusi ini kita harus sudah bisa menuliskan kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya begini. Ternyata salah satu kekurangannya hasil yang kita peroleh itu misalnya fluktuatif misalnya. Artinya misalnya saya dengan menggunakan data semakin banyak tidak membuat sistem menjadi lebih pintar, tapi kadang pintar, kadang tidak. Misalnya begitu. Nah, itu adalah salah satu kelemahan. Itu harus kita cermati, kita amati, dan kita deskripsikan. Lalu kita cari penyebabnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang biasanya sulit, Bapak Ibu. Karena mencari penyebab. Tapi kalau saya biasanya mengamati begini. Ada beberapa, kebetulan saya berbasis citra, kemudian ketika citra tersebut itu saya uji dengan data bagaimana tidak pernah benar. Nah, itu kita cari penyebab kenapa kok bisa begitu. Ternyata setelah kita cermati hasil segmentasinya yang salah. Jadi ada proses sebelumnya yang mengakibatkan proses setelah itu menjadi salah. Nah, investigasi semacam itu sangat diperlukan Bapak Ibu untuk menuliskan agar
diskusi yang kita tulis itu menjadi sangat komprehensif. Karena kalau tidak, maka yang kita tuliskan tidak lebih dari apa yang ada di dalam tabel atau dalam gambar. Padahal kalau kita mau jujur, misalnya ya, dengan melihat begini saja, itu kita tanpa dituliskan sudah tahu bahwa yang namanya eigenvalue untuk menggunakan 2 training set itu hasilnya ini antara 40 sampai dengan 50. Misalnya recognition rate paling tinggi katakanlah, ini sudah bisa dilihat ini berdasarkan gambar ini saja tanpa kita diberikan dalam bentuk deskriptif mana yang paling tinggi dan seterusnya. Karena dari gambarnya sudah bisa dibaca atau dari tabel sudah bisa dibaca. Misalnya yang paling besar akurasinya yang mana itu sudah bisa kita baca hanya dengan menggunakan tabel ini tanpa diskripsikan oleh penulisnya. Oleh karena itu di dalam menuliskan diskusi itu sebaiknya itu tadi mencari penyebab, misalnya kenapa kok salah, tidak pernah benar, misalnya kenapa kok hasilnya bisa tinggi, misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mas Ilham, masih berapa menit waktu saya? Waktunya pas sekali ini, Prof, pukul 2.10. Ya, saya minta tambahan sedikit. Ada beberapa yang perlu saya tambahkan, Mas Ilham. Yap. Kemudian yang terakhir adalah menulis kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan, kesalahan yang sering terjadi adalah mengulang abstrak. Jadi kesimpulan tidak boleh mengulang abstrak. Bahkan beberapa paper itu tulisannya di copy paste atau mengulang tulisan dari diskusi. Jadi ini kesalahan umum yang sering terjadi di dalam eksperimen, di dalam dalam diskusi, di dalam kesimpulan maksud saya. Jadi jangan sampai mengulang hasil tulisan diskusi abstrak maupun hanya mencantumkan hasil saja sekian persen. Tidak boleh seperti itu. Nah, seharusnya apa yang dituliskan di dalam kesimpulan? Yang pertama adalah kita tuliskan secara universal untuk menjawab pertanyaan dari penelitian itu. Makanya ketika Bapak Ibu ketika menguji ujian tugas akhir mahasiswa ketika proposal, ketika mahasiswa menuliskan pertanyaan penelitian, pertanyaannya selalu begini kalau dari dosen. Nanti kalau misalnya selesai, kesimpulannya apa? Nah, itu sudah bisa mulai diprediksi. Jadi membuat pertanyaan penelitian itu harus dikaitkan dengan kesimpulan. Jangan sampai pertanyaan sudah dibuat, kesimpulan sudah selesai dilakukan sebenarnya di dalam eksperimen, tapi kesimpulannya tidak dituliskan jawaban. Jadi kesimpulan itu adalah menuliskan jawaban dari pertanyaan. Lalu kalau bisa menuliskan peluang penelitian selanjutnya apa? Karena tentu selama kita melakukan eksperimen, ketika kita melakukan eksperimen, kita selalu menuliskan kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya apa? Apa yang sudah kita dapatkan? Paling tidak kita tahu kalau misalnya kekurangannya sedikit begitu atau kelebihannya tidak kita tuliskan misalnya, kita akan menuliskan riset selanjutnya apa? Misalnya kita akan menambahkan parameter baru. Nah, itu sebaiknya juga kita tuliskan. Itu untuk menunjukkan bahwa kita tahu kekurangan dari hasil yang sudah kita peroleh. Kemudian setelah kesimpulan, baru menuliskan pendahuluan, abstrak, dan terakhir adalah judul. Nah, ini abstrak. Jadi dalam abstrak itu biasanya kalau misalnya literatur review itu tidak dipisah, maka dijadikan satu dengan abstrak. Artinya kalau kita membahas tentang penelitian sebelumnya, tidak ada bagian atau part untuk membahas tentang literatur review atau kajian pustaka, biasanya kita masukkan di dalam pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini juga harus jelas, mungkin lebih detail. Kalau di dalam abstrak itu lebih singkat, dalam pendahuluan lebih detail masalah yang harus diselesaikan apa, tujuannya apa. Lalu solusi yang ada ini, apakah ada solusi yang ada ini? Berarti kita harus membaca artikel-artikelnya orang lain. Maka di dalam pendahuluan biasanya banyak sitasi yang kita lakukan. Nah, dari solusi-solusi yang ada, yang sudah dikerjakan orang, biasanya kita selalu mencari kelemahan orang atau lag-nya itu apa, kekurangannya apa. Itu yang kita jadikan sebagai senjata untuk memperbaiki apa yang kita lakukan nanti.
Jadi itu memberikan solusi dari apa yang kurang yang sudah dilakukan oleh orang lain. Maka poin yang nomor 2 ini menurut saya juga lumayan berat, karena sebelum kita melakukan eksperimen tentu akan membaca banyak paper. Oke, ini sama ya saya sampaikan tadi. Yang terakhir menulis abstrak. Oke, abstrak kemudian judul. Nah, di dalam abstrak kita hindari formula, gambar, tabel, reference. Kalau memang misalnya saya pernah menemukan Bapak Ibu di dalam satu jurnal, tapi saya lupa nama jurnalnya apa, ada referensi yang diletakkan di dalam abstrak. Tapi saya tidak pernah mengirimkan di sana. Tapi pada umumnya di dalam abstrak tidak ada referensi, tidak ada gambar, tidak ada formula, tidak ada tabel. Jadi karena apa? Karena memang abstrak itu adalah ya miniatur dari paper. Jadi isinya ya tentang tujuan atau masalahnya, kemudian solusinya, lalu sejauh mana bisa dihasilkan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, syukur-syukur kita bisa menuliskan. Jadi apa yang sudah kita dapatkan itu kebaruannya apa di dalam abstrak bisa kita selipkan misalnya. Jadi kita bisa menuliskan noveltisnya dari apa yang sudah kita temukan, kita bisa uraikan sedikit di dalam abstrak. Tapi kalau misalnya dibatasi di dalam abstrak itu misalnya katakanlah maksimal 100 kata, kok tidak cukup ya, cukup yang 3 tadi yang perlu kita masukkan. Ininya nanti kita jelaskan, noveltisnya kita jelaskan pada saat di metode atau di dalam experimental result and discussion juga boleh. Baru menyusun judul ya. Judul seperti yang saya katakan tadi, mencerminkan isinya, kemudian tadi ya, memuat metode, kemudian yang satunya adalah tujuan. Jadi judul ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk menarik pertama kali orang membaca biasanya adalah judulnya. Jadi kalau misalnya judulnya sudah tidak menarik, metode banyak digunakan orang, maka biasanya tidak terlalu dihiraukan biasanya. Tapi kalau misalnya menarik gitu ya dibaca sungguh-sungguh. Kira-kira seperti itu. Kemudian memilih kata kunci ini penting karena ini kaitannya dengan metadata di internet. Ini sebenarnya dilema buat kita ya. Kalau misalnya terlalu universal, saya kira banyak. Terlalu spesifik, kadang-kadang tidak dicari oleh banyak orang. Makanya kalau misalnya maksimal 5 gitu, 2 yang universal, yang 3 ini yang spesifik. Biasanya begitu menurut saya. Kemudian acknowledgement itu saya kira tidak perlu saya menjelaskan banyak karena tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah ucapan terima kasih pada pemberi data, pemberi dana, tempat eksperimen yang membantu proofreading dan seterusnya. Nah, daftar pustaka ini seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan Mendeley. Jadi kalau bisa gunakan paper atau jurnal atau conference ya, tidak buku sebaiknya, tapi jurnal atau conference. Pak, kalau memang terpaksa buku Pak ya, boleh tapi jangan banyak-banyak. Misalnya kita menggunakan katakanlah 28 reference begitu ya, 1 saja lah boleh apa-apa. Tapi jangan dibalik yang bukunya 27, jurnalnya cuma 1 ya, nanti ditolak. Dan upayakan 5 tahun terakhir supaya ada state of the art-nya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, cara merespon reviewer ketika kita sudah proses review gitu, kemudian ada revisi minor atau revisi mayor begitu, lalu kita dihadapkan dengan pemakalah kita kembali disuruh melakukan revisi. Nah, kalau saya menyarankan dengan cara 2. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan. Kalau memang dari pihak jurnalnya atau publishernya tidak menyediakan dalam bentuk tabel, saya bikin tabel sendiri biasanya. Misalnya ada 5 pertanyaan, saya jawab itu satu persatu dalam bentuk tabel. Setelah saya jawab, lalu papernya saya revisi. Saya revisi, bebas saja merevisi. Direvisi aja, harusnya revisinya lebih detail daripada jawabannya. Nah, setelah dijawab dengan menggunakan revisi, kita punya 2 file yang berbeda. Satu file yang sebelum direvisi, satunya file setelah direvisi. Nah, supaya nanti reviewernya tidak bingung ketika ini kita kembalikan, maka kita bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Word, yaitu compare. Compare itu membandingkan antara 2 buah file
Kalau dihapus ya dia dicoret, kalau berbeda digarisbawahi. Sehingga ketika itu kita berikan, jadi 3 file harus kita sampaikan nanti. 1 file aslinya, 2 file compare, 3 file murni setelah revisi tidak ada coret-coretannya. Jadi ada 3 file yang harus kita sampaikan ketika kita menerima respon dari reviewer apa yang akan kita revisi. Karena kalau kita hanya memberikan file revisi kita, coba bayangkan kita kalau misalnya dengan pekerjaan yang sangat banyak, yang review kita banyak, satu materi paper aja. Kemudian tidak ada pembedanya antara file lama dengan baru, maka kita akan bingung juga. Tapi kalau kita diberikan 3 file, 1 adalah original file, 2 adalah compare file, yang ketiga adalah hasil revisi tanpa compare. Nah, membacanya pasti akan dilihat perbedaannya apa sih, sudah dirubah belum, perubahannya seperti apa, itu bisa dilihat dari compare. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan, dan itu dimiliki oleh Microsoft Word Bapak Ibu, dan itu jarang digunakan oleh orang. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan itu agar reviewer itu enak ketika melakukan pengecekan kembali. Dan kita tidak boleh berpikir begini, setelah revisi tahap pertama pasti nanti endingnya akan accepted, belum tentu. Bisa saja pertama revisi minor, setelah kita revisi malah tidak membuat lebih baik, tapi menjadi lebih buruk, akhirnya bisa jadi endingnya bisa di-reject atau ditolak. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Oleh karena itu, supaya meminimalkan untuk ditolak, maka sebaiknya kita gunakan tadi. Jadi original file, lalu kita compare, lalu kita bikin yang sebelum kita compare itu kan ada file aslinya setelah revisi. Jadi file asli sebelum revisi, file asli setelah revisi, lalu ada file compare. Lalu kita bikin tabel untuk menjawab pertanyaan reviewer. Supaya reviewer benar-benar mudah untuk melakukan checking setelah kita lakukan revisi. Nah, tool untuk membantu menulis jurnal, kalau saya menggunakan ini Bapak Ibu, cukup 4. Jadi pertama Mendeley ini sebagai perpustakaan saya. Lalu Grammarly saya naruh plugin-nya di Microsoft Word, sehingga ketika saya melakukan typing dengan koneksi internet nyala, maka saya langsung bisa dikoreksi oleh Grammarly. Cuma kekurangannya satu menurut saya Grammarly. Dia tidak suka kalimat pasif. Jadi setiap saya menulis kalimat pasif dalam bentuk bahasa Inggris, selalu dia garis bawahi. Suruh ubah menjadi kalimat aktif itu. Kemudian yang ketiga, gunakan salah satu ini. Nah, ini saya punya pengalaman menggunakan plug scan. Kalau untuk menulis paper boleh lah, tapi ketika nanti Bapak Ibu mengajukan pengajuan fungsional, jangan gunakan plug scan. Gunakan aja Turnitin, karena ini standarnya menggunakan Turnitin. Plug scan ini dulu saya dikenalkan oleh salah satu lembaga yang mentraining untuk menjadi reviewer. Kita diberi akun plug scan, tapi plug scan ini saya gunakan untuk mengajukan fungsional, justru ditolak, tidak boleh. Karena dianggap jangkauan dari crawlernya lebih sedikit dibandingkan dengan Turnitin. Sehingga tetap kita harus menggunakan Turnitin. Yang terakhir, Bapak Ibu kan menggunakan Word. Nah, itu manfaatkan fasilitas comparing ini untuk menjawab pertanyaan reviewer. Saya kira itu Mas Ilham dari Sevima yang bisa saya sampaikan. Ini tadi adalah berbagi pengalaman saja ketika saya menuliskan paper. Jadi saya tidak mengikat pada Bapak Ibu untuk menuliskan dengan cara seperti itu. Ini saya cerita tentang cara saya seperti itu. Jadi antara menulis dengan membaca itu saya balik. Jadi kalau membaca saya awali dari judul dan abstrak, tapi ketika menulis itu saya tuliskan paling akhir, abstrak sampai judul. Terima kasih, lebih kurangnya itu nanti yang mau sharing, bertanya-tanya silakan, nanti kita akan jawab. Terima kasih Mas Ilham. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.